Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Sebelum belajar lebih lanjut tentang klasifikasi materi dan perubahannya, apa sih klasifikasi materi itu? Klasifikasi materi adalah pengelompokan suatu zat yang mempunyai massa dan dapat menempati suatu ruang. Nah, jadi di sini sudah memiliki gambaran kan tentang apa itu klasifikasi materi. Nah, berdasarkan wujudnya sendiri, klasifikasi materi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu zat padat, zat cair, dan gas. Apa aja sih ciri-ciri yang dimiliki oleh zat padat itu? Yang pertama yaitu mempunyai bentuk dan volume tertentu. Kemudian yang kedua, jarak antar partikel sangat padat atau rapat. Nah, ini coba dilihat dari gambar di bawah ini. Jarak antar partikel yang dimiliki oleh zat padat sangat rapat sehingga partikelnya ini tidak dapat bergerak secara bebas atau tidak dapat bergerak ya. Jadi itulah yang membuat zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu yang cenderung tetap. Contoh dari zat padat ini adalah kayu, besi, dan emas. Lalu kita lanjut ke zat cair. Zat cair mempunyai volume tertentu dan bentuknya berubah sesuai dengan media atau ruang yang ditempatinya. Jarak antar partikel pada zat cair ini agak renggang. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini, partikel-partikel pada zat cair ini masih dapat bergerak, namun terbatas. Contohnya sendiri, yaitu air, bensin, minyak, dan lain sebagainya yang berwujud cair. Lalu yang terakhir, yaitu gas. Gas tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu. Maksudnya di sini, itu gas volumenya itu tidak selalu tetap, berubah-ubah sesuai dengan bentuk dari benda yang ditempati. Contohnya seperti pada balon dan pada ruangan kelas ya, itu memiliki volume dan bentuk yang berbeda kan. Lalu yang berikutnya, jarak partikel sangat renggang. Maksudnya gimana sih jarak partikel sangat renggang? Seperti gambar di bawah ini, gas memiliki jarak partikel yang sangat renggang sehingga partikel-partikel di sini dapat bergerak secara bebas. Contohnya sendiri, gas yaitu udara dan asap. Lalu lanjut kepada klasifikasi materi berdasarkan komposisi atau penyusunnya. Nah, klasifikasi ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal sendiri adalah zat yang terdiri dari hanya satu unsur atau senyawa. Zat tunggal ini terbagi menjadi unsur, molekul, dan ion. Lalu apa sih unsur itu? Unsur itu merupakan kumpulan atau himpunan atom yang mempunyai karakter sama. Jangan lupa ya, apa itu atom? Atom itu partikel terkecil dari sesuatu unsur. Lalu lanjut kepada molekul. Apa itu molekul? Molekul itu merupakan gabungan dari atom. Dan yang terakhir, ion. Ion merupakan atom atau molekul yang memiliki muatan listrik. Ion ini dibagi menjadi 2, yaitu ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Lalu lanjut kepada campuran ya. Campuran ini adalah suatu zat yang terdiri atas 2 atom atau lebih. Campuran ini terbagi menjadi 2, yaitu campuran homogen dan heterogen. Nanti kita akan membahas tentang apa itu campuran dan jenis-jenisnya lebih lanjut setelah pembahasan mengenai unsur dan senyawa ya. Tunggu ya. Oke, langsung aja kita membahas mengenai unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia. Unsur akan tetap mempertahankan karakteristik aslinya. Unsur ini terdiri atas unsur logam dan unsur non-logam. Di sini saya mempunyai tabel mengenai ciri-ciri atau pembahasan sedikit mengenai unsur logam dan non-logam.
Unsur logam berwujud padat pada suhu kamar kecuali pada raksa ya. Kalau raksa itu wujudnya apa? Cair. Nah, lalu dapat ditempat dan dapat direnggangkan. Unsur logam ini memiliki sifat konduktor listrik dan panas. Lalu kita membahas mengenai unsur non-logam. Non-logam ini ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Sifatnya rapuh dan tidak dapat ditempa. Unsur non-logam ini merupakan unsur non-konduktor kecuali pada grafit. Oke, lanjut lagi kita masih membahas mengenai unsur ya, yaitu tentang tata cara penamaan dan lambang dari unsur. Simbol unsur ini dibuat untuk memudahkan dalam penulisan nama unsur, yaitu dengan cara menyingkatnya. Simbol unsur yang saat ini digunakan secara internasional adalah simbol unsur yang diusulkan oleh John Jacob Berzelius. Cara pemberian nama unsur sendiri ini juga menurut Berzelius adalah sebagai berikut, yaitu setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Kemudian, huruf awal selalu ditulis dengan huruf kapital. Berikutnya, untuk unsur yang memiliki unsur huruf sama, diberikan satu huruf kecil di nama unsur tersebut. Nah, contohnya, karbon, nama latinnya itu carbon, dilambangkan dengan C. Dan kalsium, nama lainnya juga calcium, dilambangkan dengan Ca. Kenapa kok Ca? Karena tadi C sudah digunakan oleh karbon sehingga harus diberikan satu huruf tambahan kecil untuk membedakan antara unsur karbon dan unsur kalsium. Ada lagi yang contohnya boron. Boron itu kan B, lalu dengan berilium, nama latinnya juga berilium, sehingga untuk simbol boron sendiri B dan simbol untuk berilium sendiri Be. Masih di unsur ini adalah tabel periodik di mana nanti kita dapat melihat ada unsur logam, non-logam, dan semi-logam. Tapi untuk kelas 7 ini kita masih membahas tentang unsur logam dan non-logam saja ya. Nah, unsur ini kegunaannya seperti natrium dengan simbol Na ini berguna untuk bahan pembuatan lampu natrium dan senyawanya digunakan untuk garam dapur. Garam dapur itu senyawanya kan NaCl, kan nanti kalau kita reaksikan menjadilah garam. Lalu nama unsur yang berikutnya itu strontium, memiliki kegunaan untuk membuat warna merah kembang api dan bahan untuk pembuatan cat kering. Lalu yang berikutnya magnesium untuk paduan bahan pesawat. Lalu yang terakhir iodin untuk antiseptik dan senyawanya digunakan untuk bahan garam biodium dan fotografi. Nah, lanjut nih pembahasannya mengenai senyawa. Apa sih senyawa? Senyawa adalah zat tunggal yang tersusun lebih dari satu unsur melalui reaksi kimia. Senyawa sendiri tidak dapat dipisahkan dengan cara fisika, tetapi dapat dipisahkan melalui unsur atau senyawa yang lebih sederhana lagi menggunakan reaksi kimia. Contohnya pada air. Air dapat dipisahkan menjadi hidrogen dan oksigen melalui proses elektrolisis. Air memiliki rumus senyawa yaitu H2O. Melalui rumus tersebut dapat diketahui jumlah atom yang menyusunnya yaitu 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Nah, sekarang kita membahas mengenai campuran ya. Campuran merupakan gabungan dari beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Campuran ini masih memiliki sifat zat asalnya. Dalam campuran ada 2 istilah yang sering digunakan. Yang pertama yaitu zat berlarut. Zat berlarut adalah zat yang memiliki
jumlah lebih sedikit daripada zat pelarut. Lalu, apa sih zat pelarut? Zat pelarut adalah zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat terlarut. Zat pelarut ini biasanya seperti air, kloroform, dan alkohol. Perlu diketahui bahwa campuran ini terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Pertama, kita akan membahas mengenai campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran antara dua zat atau lebih yang partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Campuran ini sering disebut dengan larutan, contohnya larutan gula dan stainless steel. Nah, pada campuran larutan gula ini, kita kan tidak dapat membedakan ya, yang mana yang tadinya air dan mana yang gula, karena sudah tercampur menjadi satu. Kemudian kita move on ke campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel penyusunnya masih dibedakan satu sama lain. Campuran heterogen dibedakan lagi nih menjadi dua, yaitu koloid dan suspensi. Koloid adalah partikel yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop ultra, contohnya susu, asap, dan kabut. Sedangkan suspensi adalah partikel yang berukuran lebih dari 0,3 mm, contohnya air kapur dan minyak dengan air. Nah, kalian dapat membedakan kan kalau campuran minyak dengan air, oh ini yang minyak, oh ini yang air, berbeda dengan campuran homogen tadi yang sudah menjadi satu. Ini tadi membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran itu apa. Lalu di sini kita akan bahas tentang beda dari ketiga hal tersebut. Unsur di sini adalah zat tunggal, senyawa juga zat tunggal, namun campuran itu yaitu campuran atau bukan zat tunggal. Nah, unsur ini tidak dapat diuraikan lagi ya dengan cara fisika maupun kimia. Sedangkan senyawa dapat diuraikan lagi dengan cara kimia. Nah, campuran ini dapat diuraikan lagi atau dipisahkan ya. Nanti kita akan bahas itu bagaimana dan apa aja caranya ini. Lalu ada perbedaan yang ketiga mengenai unsur terdiri atas satu jenis atom. Udah, jadi kalau unsur ya karbon, ya udah karbon aja. Lalu kalau senyawa tersusun atau dua jenis atom atau lebih. Nah, senyawa ini misalkan bisa dicampur seperti tadi air H2O terdiri atas 2 hidrogen dan 1 oksigen. Lalu campuran tersusun atas 2 jenis atom atau molekul atau lebih. Lalu ada yang terakhir perbandingan massa dan zat penyusunnya tetap. Lalu campuran perbandingan massa dan penyusunnya tidak tetap. Oke, lanjut aja. Kita akan bahas tentang apa ya? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai larutan, asam, basa, dan garam. Nah, pada dasarnya larutan yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi larutan bersifat asam, basa, atau garam. Larutan seperti juga sirup, minyak muda, sabun cuci, sabun mani, bubuk kue, dan garam dapur merupakan contoh larutan asam. Larutan basa atau larutan garam yang ada di sekeliling kita atau di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita akan membahas mengenai larutan asam. Larutan asam banyak ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran, contohnya pada jeruk, lemon, dan tomat. Pada saat memasak di dapur, tentu kamu mengenal salah satu bahan penambah rasa makanan, yaitu juga yang mengandung asam asetat. Selain itu ada juga aki pada kendaraan bermotor mengandung asam sulfat. Dan ada juga nih asam yang memang tidak alami dimiliki semua orang, yaitu pada lambung kita, yaitu asam klorida yang berfungsi membantu proses pencernaan bahan makanan. Nah, berikut ini ada ciri-ciri atau tanda dari larutan asam. Yang pertama yaitu memiliki rasa asam. Tidak boleh dicoba ya, kecuali dalam makanan. Misalkan pengen bukti ini, itu beneran asam nggak sih kamu coba? Nggak boleh ya seperti itu. Lalu yang kedua menimbulkan korosi. Yang ketiga mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Lanjutnya kita akan bahas tentang larutan basa.
Basa merupakan larutan yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, benda yang mengandung basa ialah sabun mandi, sabun cuci, shampoo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk. Ciri-cirinya sendiri atau sifat dari basa yang pertama, mempunyai rasa agak pahit, berasa licin di kulit, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam sering direaksikan dengan basa untuk menghasilkan senyawa netral atau yang dikenal dengan reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi ini akan dihasilkan garam dan air. Contohnya, penerapan reaksi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk pengobatan bagi penderita MAH, pelindungan terhadap kerusakan gigi, dan pengolahan tanah pertanian. Lalu lanjut aja kepada yang terakhir, yaitu garam. Jenis senyawa garam yang paling dikenal adalah garam dapur atau nama senyawa kimianya natrium klorida. Garam ini banyak digunakan dalam pengolahan makanan. Garam secara luas digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk industri pupuk, obat-obatan, pengolahan makanan, dan bahan pengawet. Contoh reaksi asam dan basa yang membentuk berbagai jenis garam adalah ini. HCl dengan NaOH menjadikan NaCl dan H2O. Yaitu HCl sendiri itu asam klorida, NaOH itu natrium hidroksida, NaCl garam, dan air. Kalau kita ingin menguji, pasti butuhkan indikator ya untuk asam dan basa. Apa aja yang bisa digunakan dan jenis apa saja indikator yang bisa digunakan dalam asam basa. Di sini ada dua indikator, yaitu indikator buatan dan indikator alami. Yang pertama, kita akan membahas mengenai indikator buatan terlebih dahulu. Ada dua jenis indikator, yaitu kertas lakmus, yaitu lakmus merah dan biru. Pasti sudah sering sekali mendengar nama kertas lakmus ini. Warna kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah dalam larutan asam. Lalu warna kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru dalam larutan basa. Gini, cara mudahnya untuk menghafalkan itu, kita eja ya. Asam berakhiran dengan huruf M. M di sini menandakan merah. Jadi, warna apapun kertas lakmus itu akan berubah menjadi merah ketika direaksikan atau diujikan dengan larutan asam. Asam merah, berarti kertas lakmus merah akan tetap menjadi merah ketika bertemu dengan larutan asam, dan kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah atau keunguan jika berjumpa dengan larutan asam pula. Lalu bagaimana dengan basa? Basa depannya B. Berarti biru menandakan bahwa kertas lakmus apapun akan berubah menjadi warna biru ketika bertemu dengan larutan basa. Jadi kertas lakmus yang berwarna biru akan tetap menjadi biru, dan kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru. Lalu yang berikutnya mengenai indikator alami. Beberapa contoh tumbuhan yang dapat digunakan sebagai indikator alami adalah kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan bunga kembang sepatu. Nah, ekstrak kunyit ini akan memberikan warna kuning cerah pada larutan asam, dan larutan basa akan memberi warna jingga. Lalu untuk kubis atau kol merah mengandung suatu zat indikator yang bernama antosianin. Nah, zat ini akan berwarna merah pada larutan asam dan berwarna hijau pada larutan basa lemah. Kemudian berwarna kuning jika pada basa kuat. Ekstrak bunga kembang sepatu akan memberikan warna merah cerah jika diteteskan dalam larutan asam. Lalu jika diteteskan dalam larutan basa akan menjadi warna hijau. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai cara pemisahan campuran. Yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut.
berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat yang bercampur. Contohnya pada pemisahan campuran garam dan pasir. Nah, kita dapat lihat pada gambar di sini ini campurannya, dan di sini ada saringan filter atau saringan ini berbentuk V ini. Nah, nanti jika dituangkan campurannya, dan di atas ini akan tersisa residu atau zat yang tidak dapat lolos dari kertas saring ini. Dan di sini filtrat adalah zat yang sudah lolos dalam filter. Masih membahas tentang cara pemisahan minyak campuran. Yang kedua, kita akan bahas mengenai sentrifugasi. Metode ini sering digunakan sebagai pengganti filtrasi jika jumlah partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran yang lebih kecil dan sangat halus. Jumlah campuran yang juga lebih sedikit. Metode ini digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini, padatan adalah sel darah merah dan sel darah putih yang akan berkumpul di dasar tabung reaksi. Sedangkan plasma darah berupa cairan yang berada di bagian atas. Nah, seperti ini ya contohnya. Jadi, nanti tabung-tabung yang berisi gel itu akan dimasukkan ke dalam alat ini, dimasukkan ke sini. Nah, lalu nanti alat ini akan berputar. Nah, putarnya seperti ini searah dengan jarum jam. Nah, nanti kalau sudah dalam beberapa waktu, nanti akan terbentuk seperti ini. Ada endapan dan ada cairan di sini. Di mana endapan di sini nanti merupakan sel darah merah dan sel darah putih, sedangkan di sini cairannya berupa plasma darah. Lanjut, untuk cara pemisahan yang ketiga, relasi atau penyulingan. Pemisahan campuran dengan cara penyulingan digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Dalam dunia industri, prinsip ini digunakan pada penyulingan minyak bumi. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Nah, seperti ini ilustrasi gambarnya. Di sini ditempatkan campurannya, dipanaskan sehingga akan menguap melewati tabung filtrasi di sini, dan nanti hasilnya akan berada pada wadah penampungan ini. Lanjut, ada yang keempat, yaitu kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan melambat antar partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Metode pemisahan dengan cara kromatografi digunakan secara luas dalam berbagai kegiatan, di antaranya untuk memisahkan berbagai zat warna dan tes urin untuk seorang yang dicurigai untuk menggunakan obat terlarang atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Contoh lainnya adalah untuk mengidentifikasi kandungan zat tertentu dalam suatu bahan makanan, lalu mengidentifikasi hasil pertanian yang tercemar oleh pestisida, dan masih banyak lagi. Ini ya contohnya. Lalu yang kelima, cara pemisahan campuran dengan sublimasi. Prinsip kerja metode pemisahan campuran dengan cara sublimasi didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat dapat menublim sedangkan zat yang lain tidak dapat menublim. Contohnya, campuran iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Ilustrasinya seperti pada gambar di samping. Lalu yang keenam, kristalisasi. Zat padat seperti gula dan garam yang terlarut di dalam air dapat dipisahkan dengan cara penguapan dan terjadi kristalisasi. Proses pemisahan ini dapat dimanfaatkan dalam pembuatan garam oleh petani garam dengan menguapkan air laut sehingga terbentuklah kristal garam. Lalu yang ketujuh, amalgasi. Pemisahan campuran dengan amalgasi adalah pemisahan campuran secara kimia.
Pemisahan ini dilakukan dengan melakukan reaksi kimia, misalnya pemisahan suatu zat untuk mendapatkan emas murni dari biji emas. Lalu yang terakhir, pemisahan campuran dengan menggunakan corong pisah. Corong pisah digunakan untuk memisahkan campuran yang berupa zat cair. Syarat zat cair yang dipisahkan melalui corong adalah tidak saling melarutkan. Contohnya campuran minyak dengan air. Campuran tersebut dimasukkan ke dalam corong pisah, kemudian digoyang dengan kuat sehingga kedua campuran memisah. Air berada di lapisan atas, sedangkan minyak berada di lapisan bawah. Untuk memperoleh air, keran pada corong pisah dibuka sehingga air akan mengalir keluar. Nah, jadi seperti ini ya. Ini di air, campuran air dan minyak kita masukkan lewat atas ini. Nah, lalu ini kita goyang sehingga akan terbentuk lapisan di sini. Nah, memperoleh air, kita dapat membuka keran di sini yang berwarna biru ini sehingga nanti akan keluar. Lanjut kepada benda-benda dapat mengalami perubahan. Perubahan sendiri tadi kan ada dua, yaitu yang pertama perubahan fisika. Apa sih perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru dan bersifat sementara. Perubahan fisika terdiri dari berbagai macam jenis, yaitu perubahan wujud zat, perubahan ukuran zat, perubahan volume, dan perubahan bentuk zat. Contoh-contoh dari perubahan fisika sendiri adalah esen cair, embun di pagi hari, penuaian kabel listrik, dan sebagainya. Lalu yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan sifat asalnya. Macam-macam dari perubahan kimia meliputi pembentukan gas, pembentukan endapan, perubahan warna, dan perubahan suhu. Contohnya yaitu kayu yang dibakar menjadi arang. Itu nanti kan nggak bisa kan arang menjadi kayu lagi, sehingga tadi berbeda dengan sifat asalnya dan terbentuk zat baru. Lalu, contoh lainnya, tangan tekanan deterjen biasanya terasa panas dan lain sebagainya. Perbedaan perubahan fisika dan kimia. Pada perubahan fisika tidak terbentuk zat baru, sedangkan perubahan kimia terbentuk zat baru. Lalu, perubahan fisika reversibel. Reversibel ini dapat kembali ke bentuk aslinya perubahannya. Lalu kalau irreversibel ini tidak dapat kembali ke zat asal atau bentuk asalnya. Reversibel tadi seperti tadi es batu dapat berubah lagi menjadi air yang tadi asalnya dari air yang dibekukan. Lalu ini tadi arang dari kayu tidak dapat berubah lagi menjadi kayu lagi arang. Lalu pada perubahan fisika tidak terjadi reaksi kimia. Sedangkan pada perubahan kimia terjadi reaksi kimia yang ditandai dengan terbentuknya gas, endapan, warna, dan perubahan energi. Nah, dari pembahasan hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa klasifikasi dibedakan berdasarkan wujudnya dan komposisinya. Berdasarkan wujudnya, materi terbagi menjadi tiga, yaitu zat padat, cair, dan gas. Sedangkan materi berdasarkan komposisinya terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran, di mana zat tunggal itu terdiri atas unsur, molekul, dan ion, sedangkan campuran terdiri atas heterogen dan homogen. Zat tunggal ini terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri atas campuran heterogen dan homogen, di mana campuran heterogen masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu koloid dan suspensi. Lalu campuran homogen terbagi menjadi larutan. Di sini larutan ada tiga, yaitu larutan asam, pesat, dan garam. Yang memisahkan campuran terdiri dari 8, yaitu yang pertama filtrasi atau pengeringan, lalu yang kedua sentrifugasi, yang ketiga distilasi atau pengulungan, yang keempat kromatografi, yang kelima sublimasi, yang keenam kristalisasi, yang ketujuh amalgamasi, dan yang terakhir yaitu pemisahan campuran dengan corong pisah.
itu, kita hari ini juga membahas tentang perubahan fisika dan kimia, di mana perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru dan bersifat sementara, sedangkan perubahan kimia menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan sifat asalnya. Nah, semoga dari pembahasan ini dapat diambil ilmunya dan bermanfaat. Sampai bertemu di kesempatan lain.